Assalamualaikum Pak Yaya. Waalaikumsalam Bu Is. Bagaimana kabarnya Pak malam ini? Alhamdulillah Bu, ya di ini ya agak capek juga sih Bu ngajar ini. Kok kelihatannya ada yang dipikirkan ya Pak ya? Iya nih Bu. Ada sih beberapa sedikit ganjalan dalam mengajar anak-anak sih Bu. Kira-kira Bu Islamnya ada waktu luang nggak? Saya pengen ngobrol, saya butuh teman curhat nih. Ada sih Pak, tapi nggak lama ya Pak ya. Kurang lebih 15 menit ya. Soalnya saya juga ditunggu anak-anak di kelas. Masya Allah, terima kasih ya Bu Is sudah meluangkan waktu dengan saya. Ya, sama-sama Pak. Masalah apa ya Pak kira-kira ya? Jadi gini loh Bu, saya ini kan kepikiran ya Bu ya. Di kelas saya itu ada salah satu anak ini akhir-akhir ini sering nggak masuk kelas Bu. Saya takut soalnya sebentar lagi kan sumatif tengah semester. Ketika dia jarang masuk itu, nanti berakibatnya kan nggak bisa mengerjakan sumatif dengan baik dan nilainya jadi jelek. Itu loh Bu, yang jadi pikiran saya. Oh, jadi masalah Bapak tentang anak yang tidak masuk kelas dan pada saat ini sudah ulangan ya Pak ya? Mau ulangan itu, mau menghadapi Oh, sumatif mau. tengah semester pekan depan gitu. Kira-kira langkah apa ya yang Bapak lakukan untuk memacu anak ini bisa masuk kembali sebelum ulangan itu dilaksanakan? Ya. Jadi gini loh Bu, kemarin itu saya coba home visit ke rumahnya. Saya ternyata kejadian ini sungguh sangat memilukan buat saya Bu ya. Kalau boleh saya bercerita kepada Bu Is, jadi anak ini adalah anak yatim Bu. Dia sudah tidak ada ayahnya, meninggal sekitar tahun kemarin. Akhirnya dia ini bersama ibunya, sementara ibunya kan harus bekerja untuk mencari nafkah ya untuk dia dan adiknya. Nah kebetulan Bu, ternyata namanya kan di sini dia itu namanya Bella. Bella ini punya adik kecil Bu, usianya itu sekitar 8 bulan gitu loh. Nah pada saat ibunya ini berangkat kerja, adiknya Bella ini nggak ada yang jaga, nggak ada yang merawat. Makanya Bella ini kemudian membantu ibunya dengan menjaga adiknya. Tapi konsekuensinya si Bella ini sering nggak masuk sekolah gitu Bu. Oh, ternyata Bapak sudah home visit ke rumahnya dan sudah melihat kondisinya anak itu, sehingga kondisi itu sangat memperhatikan gitu ya Pak ya. Terus Iya, dari apa yang Bapak lakukan itu, apakah Bapak sudah menemukan solusi yang terbaik untuk anak itu Pak? iya Bu. Jadi dulu kan kalau saya ingat-ingat waktu pandemi kan kita pernah Bu ya belajar dengan tatap muka 50% Bu ya. Kita melayani siswa kita, ada yang masuk, ada yang daring secara online. Nah, kemudian saya ingat-ingat, ini mungkin bisa diterapkan untuk si Bella, karena mengingat dia ini kesulitan untuk ke sekolah, mengingat dia harus menjaga adiknya yang umur 8 bulan ini. Maka kemudian itu saya coba memanggil, kemarin tuh memanggil ibunya untuk saling berkoordinasi ya Bu ya berkaitan dengan ini.
Kemudian pada saat kegiatan parenting ini, saya menceritakan bahwa sebetulnya di sekolah kita itu fleksibel. Kita juga bisa menjembatani masalah yang dialami oleh Bella. Kita tawarkan kepada ibunya bahwa si Bella ini boleh belajar dari rumah gitu Bu. Jadi dia tetap bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran dengan baik, tapi juga dia tetap bisa menjaga adiknya selama ibunya di tempat bekerjanya. Namun saya juga menyampaikan kepada ibunya bahwa ini juga nggak boleh lama berlanjut ya Bu. Karena saya takut ketika Bella ini merasa di rumah nyaman, akhirnya dia sudah tidak ada niatan untuk sekolah lagi. Maka saya sampaikan juga ke ibunya, gimana kalau dalam waktu dekat ibunya juga mencari pengasuh untuk adiknya Bella, seperti itu. Jadi Bapak sudah memanggil orang tuanya dan juga memberi kesempatan dia untuk belajar menggunakan HP pada saat daring ya Pak ya. Dan sekarang kan sudah nggak daring lagi Pak. Terus strategi apa lagi yang harus Bapak lakukan untuk anak itu mau sekolah? Ya itu tadi Bu ya, tadi saya sudah menyampaikan, jadi saya minta komitmen dari ibunya untuk dalam waktu dekat ini mencari pengasuh untuk adiknya. Terus yang kedua, kemarin saya juga bersama dengan anak kelas yang lain meminta kesepakatan. Saya juga takut nanti adanya iri hati dari anak-anak yang lain tuh ya, karena mengingat Bella nggak pernah masuk, tapi kok apa dia bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Saya takutnya juga berefek kepada anak-anak yang lain. Maka saya buat kesepakatan dengan kelasnya bahwa teruntuk Bella ini kita melakukan pengecualian karena memang kondisi Bella yang sangat memprihatinkan. Saya sampaikan kepada teman-temannya bahwa si Bella ini harus merawat adiknya yang kecil gitu loh, yang masih usia 8 bulan dan tidak ada orang tuanya di rumah. Akhirnya teman-temannya juga menyadari, bahkan ada yang nyeletuk, Pak gimana kalau adiknya diajak ke sekolah gitu. Jadi kan juga kalau adiknya diajak ke sekolah juga nanti malah menjadi masalah baru lagi. Nanti pembelajaran di kelas kan jadi terganggu. Maka itu saya sampaikan kepada anak, ya sudah anak-anak, cukup untuk hari ini kita sepakati bahwa khusus Bella kita berikan pendampingan individu dengan pemberian tugas secara online dan secara daring. Seperti itu Bu, kemarin kesepakatan dengan kelasnya. Jadi Bapak sudah melakukan kesepakatan kelas dengan pendampingan individu ya Pak ya selama ini ya. Terus untuk yang Bapak lakukan itu membutuhkan apa ya, dukungan atau melibatkan siapa saja Pak dalam masalah itu? Nah, karena kebetulan saya bukan wali kelas Bu ya, maka di situ saya membutuhkan peran serta wali kelas dan juga Bapak Ibu pengajar yang lain. Karena apa? Saya juga ingin bahwa semua Bapak Ibu guru yang lain juga memperlakukan hal yang sama kepada Bella ini agar semua capaian pembelajaran yang telah kita sepakati bersama ini bisa berjalan dengan baik dan Bella juga mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran. Terus juga saya melibatkan orang tua karena berkaitan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan Bella. Di situ nanti peran orang tuanya sebagai reminder Bu, mengingatkan kepada Bella untuk menyelesaikan tugas. Seperti itu Bu. Jadi Bapak sudah melibatkan guru kelas dan juga orang tua ya Pak ya tentunya ya dalam hal ini. Dan kira-kira apa yang dilakukan Pak Aulia ini membutuhkan waktu berapa lama ya? Saya kira mulai besok sudah langsung saya lakukan Bu, karena saya juga kasihan sama Bella kalau kita biarkan nanti dia tidak mendapatkan pembelajaran seperti teman-temannya. Itu sih Bu. Ya nanti Oh, kita coba sharing-sharing lagi lah Bu, mungkin minggu depan bagaimana perkembangannya. Apakah dengan strategi ini Bella bisa apa ya istilahnya gitu mengejar ketinggalan belajarnya atau tidak. jadi Bapak memulainya untuk minggu depan dan semoga apa yang Pak Aulia lakukan bisa menumbuhkan semangat anak itu untuk sekolah lagi ya Pak ya.
Betul, Bu. Ya, Dari seperti itu Bu percakapan harapan ini saya. iya, eee, apa yang Bapak peroleh dari hasil percakapan ini? Bagaimana perasaan Pak Aulia? Oke, jadi setelah ngobrol dengan Bu di sini saya merasa nyaman, saya juga merasa lega. Ternyata masih ada kepedulian juga dari teman saya Bu Islamiyah untuk memberikan apa ya istilahnya gitu menjadi teman curhat saya untuk saya menggali terkait dengan permasalahan sampai saya ternyata bisa menemukan strategi untuk memecahkan atau memecahkan masalah ini. Saya muncul solusi-solusi yang bisa saya terapkan untuk mengatasi masalah ini. Saya sangat bersyukur bisa ngobrol dengan Bu Islamiyah. Mudah-mudahan Bu Islamiyah jangan capek-capek ya Bu ketika saya butuh teman curhat bisa mendampingi saya. Ya Pak, untuk Pak Aulia saya jadwalkan khusus dan saya ingin melihat perkembangan anak yang tadi loh Pak, dengan langkahnya Bapak yang dilakukan, saya menunggu harapan anak itu bisa kembali sekolah lagi, Pak. Ya Bu Is, nanti saya coba kalau minggu depan ada jam kosong nanti saya coba bertemu dengan Bu Islamiyah dan menceritakan perkembangannya. Oke, saya tunggu Pak Aulia. Masih ada yang diomongkan lagi Pak? Mumpung ini masih saya belum. Kalau gitu, saya kira sudah cukup permasalahan itu yang menjadi ganjaran dan sekarang saya lega karena sudah bercerita dengan Bu Islamiyah dan sudah menemukan solusinya. Jadi saya kira sudah cukup. Ya. Terima kasih Pak Aulia. Saya mohon izin masuk kelas ya Pak ya. Assalamualaikum Ya, Pak terima Aulia. kasih ya Bu Is. Waalaikumsalam Bu Is. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Pak.